Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan bersama kepengurusan, dan yang sama kita muliakan juga Bapak imam kita, juga bapak-bapak ustadz kita, bapak-bapak, ibu-ibu alim ulama cerdik pandai, pemuka masyarakat sekeliling masjid ini, Bapak RW, Bapak RT, pemuda-pemudi, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kita banggakan, dan kita doakan mereka menjadi anak soleh-solehah. Ketika mereka menjadi anak soleh, anak kita atau cucu kita, kita sudah berkalang tanah. Walaupun mereka tak mendoakan, tapi mereka berbuat baik, maka pahalanya akan sampai juga untuk kita, dapat kopiannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi ini kita akan mengisi tausiah menjelang Isra. Ini ibarat bahasa kampung kami tabu. Tabu lah kau juang. Kalau tabu itu lah kau juang kurang mani. Tapi walaupun kurang maninya lah ya dobrai justru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, nama saya tadi disampaikan oleh pengurus Ustadz Roni SPDI. Jadi bukan LC, tapi tamat Azhar juga. Guru-guru kita tadi Azhar jauh, ambo Azhar dekat, Azhar Pekanbaru. Ambo gabung dengan guru-guru kok, termasuk kami ada setiap malam Kamis, malam Jumat itu Sunan Mustafa mengkaji hadis-hadis Sahih Bukhari. Judulnya sederhana, membaca Sahih Bukhari. Kadang 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis setiap malam Jumat insya Allah. Mulai jam 8 lewat, 8 paling cepat sampai jam 10.
Ya, termasuk tanya jawab. Setelah itu duduk bersama dan pulang. Tapi berlanjut Pak, kaji Sahih Bukhari itu ada beberapa, kayak tadi juga Pak, ada duduk beberapa orang guru-guru kita, nanti saling menambahkan. Ini sekalian iklan. Walaupun tak baca, pandai kita baca kitab, tak pandai menterjemahkan, bisa di-download. Ya, walaupun tak pandai mendengar saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan walaupun mata sudah berat, ya, yang paling berat tuh mau ke sini tadi Pak. Kalau kita dari rumah, kalau sini tidak terlalu berat lagi. Saya harapan raya agak ke ujung. Ya, kebetulan rumah dan mengajar pesantren Al Munawwarah dekat Bukit Barisan. Rumah dekat sana. Nah, itu terbangun mau ke sininya berat tadi. Karena sedang tidur bangun, nah itu yang berat, jauh. Ya, nah, tapi kalau sekarang tidak berat. Tapi kadang-kadang yang berat itu setelah sampai itu enak. Sering itu malas. Sampai di situ enak. Ini kadang berat kita bangun malam, serupanya enak bangun malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita subuh sudah diiringi dengan tahajud, i'tikaf dan sholat subuh berjamaah. 2 rakaat fajar saja itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh. Sholat sunnah logikanya kalau sholat sunnah subuh saja seperti itu pahalanya, tentu sunat subuhnya jauh lebih besar. Maka dalam hadis, andai kata tahulah umat itu tentang sholat subuh berjamaah, merangkak-rangkak pun mereka akan datang. Ya, merangkak seperti bayi. Dan sholat jamaah itu 27 darajat. Bukan berarti 1 kali 27. Kalau pahala sendiri 10, sholat jamaah 270, tidak tepat. Yaitunya 27 darajat. Ada ke-27 keistimewaan yang tak ada dalam sholat sendiri, ada dalam sholat jamaah. Contohnya apa Pak? Sholat tahiyatul masjid. Di rumah tidak ada tahiyatul masjid. Itu contoh satu. Mendengar baca imam. Kalau di rumah ada bacaan siapa? Kita sholat sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan ketika sholat subuh ini kalau kita tak ikut sholat subuh berjamaah, malu kita rasa. Kenapa kita malu? Ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, asbab turunnya surah Abasa wa Tawalla. Beliau buta. Kenapa kita malu dengan beliau? Beliau muazzin subuh Nabi. Muazzin subuh. Kalau muazzin datangnya lambat atau cepat? Cepat. Kalau lambat tak muazzin dapat. Muazzin orang lah mau sholat, maka cepat datang, lebih awal. Malu kita rasanya. Beliau buta, tapi beliau adalah salah seorang muazzin subuh Nabi. Muazzin Nabi itu subuh ada 2, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka azan subuh itu 2 kali. Ya, kalau kita tidak buat tidak berdosa. Maka di Bangkinang itu Pak ada 2 kali. Ada 2 kali menjelang subuh masuk. Tapi azan pertama jangan sholat dulu. Kalau Ramadan itu boleh kita masih sahur. Bila azan kedua tidak, stop lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya majelis kita ini lebih menarik, maka pada subuh ini saya mengajak Bapak Ibu juga ikut membaca zikir Pina Panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ikut aja bersama-sama. Allahumma anta rabbi,
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar, puncak istighfar. Kata Nabi, siapa yang membacanya waktu siang ya dengan meyakini kalimat itu, Allah pengampun dan kita berdosa minta ampun, yakin Allah pengampun. Andai kata bapak ibu wafat ya menjelang sore datang, fahuwa min ahlil jannah, bapak ibu masuk ahli surga. Dan siapa yang membacanya minal laili, di waktu malam sudah datang ya, wa huwa muqinun biha, dia pun yakin betul dengan maknanya, dengan apa kandungannya, maka famata, lalu ia mati atau wafat qabla ayyusbiha, sebelum subuh, bahwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk ahli surga. Berarti pagi sekali minimal, sore sekali, puncak istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ajak Bapak Ibu berzikir pagi ini karena pagi ini memang ini zikir pagi dan petang. Kedua, kata Nabi, majelis itu ada dua yang istimewa. Pertama yaitunya majelis zikir. Kedua lebih istimewa lagi dari majelis zikir, yaitunya majelis ilmu. Inilah sekarang. Maka kita dapatkan keduanya, tidak ilmu saja tapi zikir kita dapat juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, majelis ilmu tak penting, tidak masalah isi itu memang penting, bagus atau tidak, tapi jangan kita lupakan siapapun yang berceramah, kita duduk bersama, ada zikir, ada ceramah. Zikir itu halakoh taman dari taman surga. Ya, walaupun yang disampaikan Ustaz itu biasa saja, ketika kita duduk di majelis ilmu, ya, ini nilainya sangat mulia. Siapa yang mencari ilmu, lalu dia dapatkan ilmu itu, maka para malaikat Allah mengistighfarkan mereka. Nah, ini yang kita dapat, Pak. Duduk lama di masjid ini jarang kita, Pak. Kalaulah tidak ceramah subuh, kalaulah tidak iktikaf, kalaulah tidak bulan Ramadan, ini kan jarang. Selesai assalamualaikum kita zikir kabur. Nah, nih. Maka rugi kalau kita tak duduk di majelis zikir, di majelis ilmu di mana saja, siapa saja Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kali ini tentang kajian Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj. Ayatnya tadi subhanallazi asra. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, subhanallazi ini satu-satunya surat yang dimulai dengan subhanallazi. Tak ada. Kalau ayat ada nanti subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Lalu apa maknanya? Pertama, subhanallazi ini semakna dengan subhanallah. Lalu kenapa di sini tidak dibuat subhanallah subhanallazi? Dalam kajian tafsirnya bahwa ini sudah maklum. Karena kata-kata subhanani digandengkan hanya kepada Allah. Tidak ada subhana sianu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ketika disebutkan kata subhana ini adalah maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Jadi kekurangan apa? Yaitunya Allah tak butuh kita. Allah tak butuh kita. Maka ulama mendefinisikan yaitunya Tuhan itu yang kita butuh padanya, dia tak butuh pada kita. Semua makhluk butuh, apapun siapapun butuh padanya, dia tak butuh apapun dan siapapun. Andai Bapak Ibu pada hari ini, pada subuh ini seluruh dunia orang tak sholat, tidak ada masalah bagi kita. Tuhan nyuruh kita sholat itu untuk kita, untuk kita. Jadi kata subhanallazi lagi ini menunjukkan bahwa setelah kalimat ini adalah peristiwa-peristiwa istimewa. Maka kita menampak yang istimewa subhanallah. Ya Pak, ada yang lain subhanallah. Maka sering dalam hidup kita subhana ini kita pakai. Dalam sholat subhana rabbiyal azim. Nanti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, 3 kali dalam satu rakaat. Kali 17 berapa tuh? 51 kali. Nanti tambah siap sholat subhanallah 33 kali 5. Ya, 165. Nah, berapa itu? Naik kendaraan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita lah sampai di atas kendaraan. Ya, apalagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kata Nabi kalimatnya ringan, ada kita baca tadi. Kalimatnya ringan tapi berat di timbangan. Ringan di lidah, berat di timbang. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim, bahwa ai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu, tanah surga itu subur, airnya tawar sekali, enak, sejuk kali. Pohonnya tolong tanam sama umat. Apa pohonnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Bang. Tapi kalau kepala malaikat diajarkan Allah terdapat dalam kitab Al-Azkar. Ini ada kitab Al-Azkar. Agak beda sih. Subhana rabbi wa bihamdi. Subhana rabbi wa bihamdi. Tapi boleh pula kita amalkan nih Pak. Tadi subhanallah wa bihamdi. Kalau boleh juga subhana rabbi wa bihamdi. Amalan istimewa yang diajarkan Allah kepada para malaikat Allah. Dapat Pak? Mudah-mudahan subhana rabbi wa bihamdi. Biasanya subhanallah wa bihamdi. Nabi Muhammad SAW menjelang akhir hayat banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah tasbih, wa bihamdihi tahmid, astaghfirullah istighfar, wa atubu ilaih adalah bagian dari taubat. Nabi mengajarkan kita semakin tua semakin banyak ibadah dan semakin banyak istighfar dan taubat. Ada lagi subhanallah nih Pak, ketika Bapak Ibu lupa ragu dalam sholat. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Sujud sahwi. Kita ragu, kita lupa, tapi jangan was-was. Apa bedanya ragu dengan was-was? Kata ulama fikih, kalau ragu itu ya ada kemungkinan. Kalau was-was tak ada kemungkinan kita was-was juga. Ini kain ini najis atau tidak ada tandanya, kita was-was ragu juga. Tapi kalau kena ke lantai tadi di luar, kena najis tadi tak, baru. Dalam sholat itu kadang kita lupa. Ketika kita lupa, kita dianjurkan nanti sebelum salam sujud sawi subhana man la yanamu wa la yasfu. Dibaca 2 kali, duduk dan sujud lagi. Assalamualaikum.
Karena Bapak Ibu dalam sholat itu kok lupa juga kita. Setan itu ada dalam masjid. Pas Pak muazin azan, setan itu kata Nabi kabur, terkentut-kentut, bunyi keras. Sejauh-jauhnya dia lari. Tapi setelah selesai azan dia balik lagi. Pas muazin atau si mukim iqamah, dia terkentut-kentut lari. Setelah itu datang lagi. Maka dalam sholat itu terjadilah ragu, terjadilah lupa. Maka kata ulama, kalau ragu tentang jumlah rakaat, ambil yang sedikit. Sudah 2 atau 3? 2 pastikan. Seandainya udah 3 tadi Ustaz, dapat bonus 1. Ya, misalnya Bapak sholat subuh tadi terbuat maghrib terbuat 4 rakaat, tapi karena ragu dan lupa sah juga, dapat bonus. Tapi ternyata memang 3, nggak ada masalah. Ketika memang 3, setan itu apa dia? Apa namanya? Lah capek saya goda manusia. Ini kadang-kadang makmum Pak, makmum itu terlena kadang. Di satu tempat imam assalamualaikum, makmum assalamualaikum juga. Kurang 1 rakaat. Jadi makmum ini lebih percaya ke imam. Maka imam salah, kadang salah juga. Memang kita percaya ke imam, tapi jangan terlena. Ada satu tempat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya assalamualaikum. Untung ada yang ingat, Pak Imam kurang 1 rakaat, langsung naik. Tidak perlu mulai balik Pak, ulang pula iqamah balik, tidak perlu. Langsung, asalkan waktunya belum lama, langsung naik cepat. Ini ada dalam kisah Nabi dengan sahabat Nabi, ya, Zilyadin kalau nggak salah, ya. Nah, itu langsung Nabi tambah. Jadi tidak perlu kita ulang balik. Nah, kita kembali Pak. Kenapa kata subhana peristiwa setelahnya menunjukkan istimewa? Ini kata ulama kebanyakan mayoritas ulama menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj dimulai kata dengan subhana, ini menunjukkan dengan fisik dan ruh. Nah, dengan fisik dan ruh. Jadi bukan mimpi. Jadi kalau ada orang bilang mimpi Nabi Muhammad, mimpi. Kalau mimpi Pak, mimpi Nabi itu benar wahyu. Apa tanda? Nabi Muhammad disuruh menyembelih, Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya. Ya, Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, tambah bulan, tambah matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Jangan ceritakan kata Nabi Yakub ayamnya. Ini terbukti nanti mimpi para nabi anbiya adalah wahyu. Tapi kalau Isra Mi'raj kalaupun mimpi tapi tidak khariqul adat. Khariqul adat itu bahasanya Pak tidak terlalu istimewa. Maka kata para ulama, andai kata itu mimpi tidak dengan fisik dan ruh Nabi, maka ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra dan Mi'raj sampai pagi itu kembali di dekat Ka'bah, maka datanglah Abu Jahal bertanya, ya, bertanya kepada Nabi, ya, hal kana min syai' Muhammad, ada kabar? Nah, itu bahasa kita ya Pak. Apa kata Muhammad? Nabi Muhammad, "Na'am, ada." Ma huwa, apa dia? Usriya bilaila, aku Isra malam tadi, belum cerita Mi'raj. Qala ila aina, kemana? Qala ila Baitil Muqaddas, sampai ke Baitil Muqaddas. Qala, berkata Abu Jahal, summa asbahta baina az-zahranaina, kamu ke Baitul Muqaddas Muhammad, lalu pagi ini subuh ini lah muncul dekat kami balik. Lah sini malah balik. Ini memang lain. Naam, kata Nabi Muhammad, betul. Ya, maka Abu Jahal, ya, tunggu dulu. Nah, dipanggilnya, ya, orang banyak. Panggil orang-orang Makkah untuk berkumpul. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu Nabi Muhammad bercerita,
Lalu ditanyalah Nabi Muhammad, ya, ada yang mengatakan, Muhammad, selama ini saya hampir mulai percaya denganmu. Tapi ketika cerita ini kamu Isra malam tadi, kata Mut'im bin Adi, maka hari ini ana asyhadu annaka kazibun, kamu pembohong. Kira-kira kalau mimpi mungkin tidak dibilang bohong, Pak. Ada pagi-pagi orang cerita, saya mimpi malam tadi pergi ke Amerika. Kira-kira kamu bohong, perlu dibilang kamu bohong? Tidak perlu. Tapi orang kafir mengatakan kamu bohong Muhammad. Ana asyhadu annaka kazibun, saya bersaksi kamu adalah pembohong. Lanjutan kata dia, kami sebulan pulang balik, sebulan ke sana, sebulan kami pulang balik, ya, sebulan dan sebulan menurun, mus'idan syahran wa munhadiran syahran, sebulan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini satu malam, ya, apakah betul satu malam? Tidak juga, suatu malam nanti artinya. Lalu ditanyalah Nabi Muhammad SAW, kalau begitu Muhammad, demi Lata dan Uzza, kata Mut'im bin Adillah, usaddikuka, saya tak akan membenarkan kisah ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, Muhammad, kalau benar kamu pergi tadi, ini yang berkumpul ini ada yang balik dari sana, banyak yang sudah pergi ke sana. Kami bukan sekedar cerita, kami balik. Coba ceritakan, kaifa bina'u wa kaifa aihatu, seperti apa bangunannya, seperti apa bentuknya, wa kaifa qurbatu minal jabal, berapa jauh dari bukit. Ditanya Nabi Muhammad. Kata ulama, Nabi Muhammad bisa menjawab, tapi ada yang mulai agak samar sedikit, agak berat menjawabnya, karena pertanyaannya ini Pak agak aneh-aneh. Fakuriba, maka Nabi mulai cemas, sedih, takut tak terjawab. Padahal Nabi tidak bohong, Nabi benar, tapi meyakinkan orang, tentu pertanyaan orang harus terjawab semuanya. Ini berat. Lalu didatangkan Allah masjid, faji'a bil masjid wa yanzu ilaih hatta wudi'a, sehingga diletakkan duna dari akil, nampak Masjid Aqsa itu, nampak kayak sekarang ada zoom, ada langsung, nampak langsung. Lalu Nabi hitung, lalu mereka bertanya, kam lil masjidi mimbar, berapa pintu masjid? Coba saya tanya ke Bapak sini, berapa pintu masjid kita jendela semua? Nggak tahu, Pak? Nah, kalau kita hitung sekarang bisa, ya. Jadi ini kan pertanyaan aneh. Ini standar ganda bahasa orang. Hal-hal yang tak mungkin ditanyakan supaya tak bisa menjawab. Ini berat Nabi Muhammad ujian. Kalau Bapak bertanya ke saya sekarang, berapa banyak tiang? Bisa saya cepat? 9. Ya 9, Pak. Yang nampak di dalamnya, ya. Tapi kalau pintu, Bapak udah bertahun di sini tidak apa jendela, karena tak penting untuk dihitung. Nah, ini Pak. Ketika mereka bertanya ini, mereka berharap Nabi Muhammad SAW tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab, selesai masalah. Kamu bohong. Nah, ini Pak. Ini tujuan. Tapi Allah tampilkan, lalu Nabi Muhammad dalam riwayatnya, walam yakun ada, Nabi belum pernah menghitungnya. Ketika Nabi nampak, Nabi wa ya'udduha baban, Nabi hitung pintu ini, pintu itu, 1, 2, 3, 4, dihitung semuanya. Wa yu'limuhum, Nabi kasih tahu mereka. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sodakta, engkau benar. Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kejadian ini adalah nyata. Kalau mimpi tak perlu. Ada yang sulit lagi, Pak. Lanjut pertanyaan orang kafir Quraisy. Ya, ada rombongan kami sedang pergi berdagang. 3 rombongan. Di mana mereka sekarang? Kata Nabi,
yang satu ontanya sedang hilang, yang satu ontanya jatuh, yang satu ya dia bawa air kutu, ya ada air kutu kok ambil sedikit, ya nanti kami tanya, awas oke. Lalu ditanya lagi, kapan rombongan kami itu sampai kembali di Makkah? Nah, ini sulit, tapi tak sesulit yang tadi ngitung pintu. Kenapa tidak Pak sesulit yang tadi? Kalau Bapak tanya rombongan itu sekarang di Sumbar, kapan sampai di sini? Saya bisa prediksi 5 jam kalau tidak macet, atau 6 jam lebih kurang. Akan bisa. Ini perjalanan bisa diprediksi. Kalau pintu itu gimana nak ngitung? Maka dijawab semuanya oleh Nabi, pas hari Rabu datangnya, kata Nabi, yaumal arbi'ah, hari Rabu datangnya rombongan itu. Maka ketika rombongan itu hari Rabu datang, orang Quraisy sudah mulai berkumpul. Ini kita betul tak Muhammad ini? Kita tengok betul atau enggak. Lah hari Rabu lah sore Pak, lah hampir maghrib, Nabi pun cemas. Ya, cemas itu pada seorang nabi itu namanya a'rad basariyah. Ada lapar, ada sakit, a'rad basariyah. Maknanya sama dengan kita. Tapi nabi manusia tidak sama manusianya dengan kita. Ibarat batu, kita batu biasa, nabi batu intan permata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulai khawatir dan cemas. Ini hampir maghrib Tuhan. Kata Nabi berdoa, Tuhan tahan sedikit maghrib. Maka kadang-kadang waktu itu Pak kan waktu, contoh waktu Jumat, kadang-kadang cepat kali. Kadang-kadang setengah 1, kadang jam 12, kadang kurang. Kami khotib ini Pak, kalau jam 12 itu lah kepepet kadang di jalan macet. Azannya sekali, terlambat Pak sekali Pak. Tanya, Pak berapa kali azan? Sekali. Jadi jamaah. Ini kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati. Maka Allah perlambat pada waktu itu maghrib sedikit. Allah tunda terbenam matahari sedikit. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka ketika itu mereka nampak, mereka kejar rombongan itu cepat. Dalam arti mereka sambut cepat, bertanya, di mana kalian tadi? Di mana kalian kemarin? Ada begini, ada begitu. Betul. 3 rombongan. Tapi apa jawaban mereka? Muhammad, engkau adalah faramauhu, mereka menuduh Nabi Muhammad dengan sihir. Ya, tetap tak percaya. Ini ada kita kadang orang tak minta dalil, dikasih dalil tak mau juga. Ini dalilnya. Mana pula ini? Dia tak mau terima dalil. Dia dalil-dalil ibadah dan sebagainya itu Pak. Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang tekstual, ada kontekstual. Maka dalam usul fikih itu kadang-kadang ada namanya mafhum wafaqah, ada mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ya, contohnya apa? Jangan berkata sama orang tua. Ya, kalau berkata saja tak boleh. Tentu lebih dari itu lebih tak boleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Maka ketika dimulai dengan subhanallazi, menunjukkan kejadian ini istimewa. Allah Maha Suci, Allah Maha Serba Bisa. Maka tadi tak mungkin orang kafir akan mendustakannya, karena namanya khariqul lil adah, mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu yang tampil beda. Kalau biasa tidak mukjizat. Ya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu akan dilempar ke api, tiba-tiba datang hujan lebat. Apa kata orang kafir Numrus? Hujan pula. Kalau tidak hujan lah tabaka ibu mati. Dia akan menyalahkan hujan. Ya. Atau tiba-tiba datang aja angin kencang, padam api itu. Ya. Apa kata mereka? Ini angin.
Tapi tidak, Nabi Ibrahim itu memang masuk ke dalam api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah bardan, dingin, tebal, kedinginan dalam api. Yang terbakar hanya tali pengikat. Wasalaman, penyelamat terhadap Ibrahim. Baru ini wah. Ini wah, mukjizat. Tapi kalau apinya padam menjelang sampai, Ibrahim dilempar menjelang sampai padam, padam pula. Tidak mukjizat. Asra bi abdi allazi asra bi abdi, Allah perjalankan dengan hamba Allah. Kalau Allah memperjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan, tentu ini tampil beda. Kalau Bapak berjalan seharian, berapa sanggup kita, Pak? Tapi kalau Bapak naik mobil, ini beda. Naik pesawat, beda. Apalagi kata ulama, andai kata Bapak disuruh jemput oleh Pak Gubernur, jemput Bapak itu ke rumahnya, atau Pak Presiden jemput Bapak itu ke Pekanbaru, kira-kira jemputannya disuruh sendiri, jemputannya istimewa apa? Istimewa. Maka Isra ini istimewa. Bi'abdihi, kata-kata bi'abdihi menunjukkan dengan fisik Nabi. Maka kata ulama tafsir bi'abdihi ini hamba Allah. Ini bukan nama biasa, bukan nama untuk sekedar menutup nama asli. Hamba Allah menyumbang 1 juta, 10 juta, bukan sekedar itu, Pak. Ketika nama Bapak tak ditulis, lalu ditulis hamba Allah, bukan pengurus, tidak menghargai Pak Haji, namanya gelarnya panjang, tidak, bukan tak menghargai, tetapi sebenarnya sudah memuliakan betul. Maka kata-kata Abdul ini adalah mulia, hamba Allah. Apa yang kurang dari hamba Allah? Jadi hamba Allah itu istimewa, Pak. Hamba Allah sekian, hamba Allah sekian. Kita orang Indonesia ini sangat memuliakan. Contohnya, ya, al-ustaz atau ustaz. Kata-kata ustaz ini kalau di luar ini udah orang hebat kali, Pak, di daerah Timur Tengah. Tapi bagi kita, maaf bicara, ya, orang yang apa aja ngajar Iqra langsung ustaz. Bukan kita bukan meremehkan, ya, maaf. Ya, maaf. Maksudnya kita muliakan jadi ustaz langsung. Kalau di sana beda. Ya. Nah, kita sering mengangkat lebih mulia. Al-Hafiz, hafal Quran 1 juz dia hafiz, 10 juz hafiz. Sebenarnya Al-Hafiz ini untuk ulama-ulama yang hafal hadis banyak. Banyak hafal hadis. Ya. Tapi kita istilahkan Al-Hafiz terhadap Al-Quran. Ya oke lah, orang yang hafal. Nah, tapi kita muliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan hamba Allah, kata-kata bi'abdihi ini bentuk Allah memuliakan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain dipanggil ya Daud, ya, dipanggil dengan namanya langsung. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW, Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Ada panggilan istimewa dari Allah untuk Nabi Muhammad. Apa maknanya Bapak Ibu? Ketika orang dipanggil dengan namanya, yang satu dipanggil dengan gelarnya. Ini lebih istimewa yang dipanggil pakai gelar. Maka kemuliaan Nabi Muhammad tambah bi'abdihi. Ada sih Nabi Muhammad, nabi-nabi doanya mustajab. Kata Nabi Muhammad, para nabi yang lain sudah mempergunakan doanya itu, tapi saya simpan untuk besok di akhirat. Untuk apa besok? Menolong umatku. Maka nabi itu nanti awwalu syafi', awal orang yang menolong, memberikan syafaat. Ada 3 tempat Bapak Ibu yang kita tak peduli dengan orang lain. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli ri'im yauma idzin sya'nu yughni.
3 tempat manusia sibuk dengan pribadinya, tak peduli orang-orang di sekitarnya, baik itu anaknya ataupun keluarganya. Kata ayat yang lain nanti, andai kata dia seandainya masuk neraka, bisa ditebus dengan keluarganya, akan diberikan keluarganya untuk ditebus. Gitu beratnya waktu itu. Kita kembali 3 tempat ini. Pertama, waktu akan ditimbang amalan kita. Gambarannya sekilas kayak gini lah, ya. Ini gambaran hayalan timbangan tuh. Kalau kebaikan berat, ya, maka masuk surga. Fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau terbalik, inilah susah. Maka cemas, khawatir orang pada waktu itu, jangan-jangan saya sikit amalan saya. Ini yang kita takut, Pak. Maka pada malam tadi sampai hari ini kita alhamdulillah ibadah, kita berharap diterima Allah. Tapi tak ada kata puas. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu adalah ujung, Pak. Apa makna ujung? Sampai akhir hayat. Jadi tak boleh puas dulu. Nanti sambil pulang berzikir, baca ayat. Sampai di rumah buat kebaikan, sampai sore buat kebaikan, menjelang tidur, sampai besok pagi buat terus. Karena amal itu jangan ada kata puas. Takutnya timbangan. Kenapa cemas? Kita lah rajin ibadah, kita rajin sholat sunnah, sedekah banyak, ya, ibadah sunnah, puasa sunnah rajin. Tapi takutnya, Pak, kita menjadi orang yang rugi. Ruginya gimana, Pak? Kita menzolimi orang, kita jahat kepada orang, kita bangkrut, amalan kita banyak, tapi nanti harus dibayar ke orang, diberikan kebaikan kita ke orang. Tidak ada lagi dosa orang dipindahkan ke kita. Maka 2, banyak ibadah, jangan jahat ke orang. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu kapan lagi yang kedua yang berat itu, manusia tak peduli orang lain? Ketika mereka nanti akan menerima catatan amal. Kalau dulu namanya buku diari, ya. Kalau sekarang orang tidak ada buku diari lagi, Pak. Simpan pakai HP. Dulu selembar kertas itu berharga sekali, ya. Nah, ditulis orang, ya. Apalagi anak-anak muda, ya. Lain ceritanya kan, tidak bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 60 tahun tersimpan semua. Sini kita tidak aneh, Pak. Kita masukkan flash disk yang kecil, itu sekian data masuk, ya, ke dalam flash disk itu. Jadi 60 tahun ini, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun kita hidup. Mungkin itu, Ustaz, mungkin sekali. Sedang di atas dunia aja bisa dibuktikan. CCTV bisa merekam, bisa diputar jam berapa, nampak semuanya. Maka kenapa cemas? Ketika kita, apakah kitab itu diterima di kanan atau di kiri? Nah, ini permasalahan. Kalau kitab itu diterima di kanan, maka fayuhasabu hisaban yasir, hisabnya ringan, maka dia gambaran ahli surga. Ketika dia terima di kiri dan dari belakang, ini otomatis. Kalau kiri dan dari belakang, ini kemungkinan bermasalah, masuk neraka. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan ya manusia tak peduli yang lain lagi? Ketika di as-sirat. Sirat ini bukan siratal mustaqim, sirat namanya. Sirat itu jembatan antara padang mahsyar dengan surga, di bawahnya neraka. Semua manusia melewati neraka, tapi lewat, bukan masuk. Ada ayat, setiap manusia melewatinya. Pesawat lewat di Pekanbaru, lewat saja, tak ke Pekanbaru. Maksudnya apa? Mereka ada sirat, jembatan. Kalau amalan kita bagus, secepat kilat. Kurang dari yang tadi, kencang lari. Kurang yang dari tadi, tergantung, agak lari cepat. Nah, intinya Bapak Ibu,
tergantung amalan kita nanti. Maka khawatir kalau amalan tak bagus baru mulai tumbang, jatuh ke bawah. Neraka itu ya dilempar batu itu sampai baru ke bawah, lama sekali, bertahun-tahun baru sampai apa maknanya Pak? Keraknya. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mendengar suara, ada bau yang baik, ada suara yang dia mengatakan, ya di dalamku sudah banyak surga bicara, dalamku ada kamar-kamar yang cantik, ada sungai-sungai yang cantik, ya dan sebagainya ada dalam surga ini. Untuk siapa ini? Untuk orang beriman. Neraka pun begitu. Allah, engkau sudah sediakan di neraka ini rantai belenggu, ya apa panasnya bukan main. Ada satu pohon di surga, sajar zakum. Aneh kan Pak? Dalam api bisa ada pohon sajar zakum ini, kalau dimakan tidak bisa masuk, tak bisa keluar, nyangkut. Kalau nyangkut kena tulang capek. Ini nyangkut, Anda bisa. Ini neraka. Lalu untuk siapa ini? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam. Ini baik. Kita kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ini pada satu malam, bukan semalam. Maka kata-kata subhana tadi dikaji oleh ulama tafsir, lailan ini semalam. Cuman beberapa jam ya, sudah naik ke langit, turun ke bawah. Kenapa Allah Isra Mi'rajkan Nabi malam hari? Kenapa tidak siang saja? Kan bisa Pak, siang lebih enak. Kenapa malam? Karena malam ini kata para ulama, seakan-akan kata ulama, Allah akan menyampaikan kepada kita, walaupun waktu malam itu ada banyak masalah, tapi waktu malam itu ada hal-hal yang istimewa juga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan malam, keburukan di waktu malam. Tapi ada hal istimewa. Apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nabi Muhammad SAW akan hijrah siang atau malam Pak? Malam. Ya, malam. Takutkah Nabi? Tidak. Nabi tunggu perintah. Umar sendiri aja, siapa yang menghalangku, tunggu saya di sana, kata Umar. Apakah Umar lebih bahasa kaminya bagak dari Nabi? Bukan masalah itu. Tapi Nabi waktu hijrah itu sedang mengajarkan kita berikhtiar. Kalau bahasa lainnya berpolitik. Ya, kalau Nabi mau berdoa tetap hilang sampai ke Madinah, bisa Allah buat. Tapi Nabi, kapan Nabi keluar dari rumah? Ketika orang tertidur. Nabi baca, tertidur, Nabi keluar. Kenapa Nabi harus bersembunyi pula di gua Sur? Ini mengajarkan kepada kita, kalau ada bahaya, boleh kita menghindar dari bahaya. Itu ada maling, ada penjahat di sana begal, jangan kita lewat juga ke sana. Ini Bapak Ibu, kita kembali. Yaitunya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Firaun itu menjelang membelah laut, itu kejadiannya malam. Anak-anak Nabi Yusuf, Nabi Yakub, mereka jahat kepada Nabi Yusuf, mereka menyesal, taubat, minta kepada ayah, wahai ayah Nabi Yakub, yaitunya minta ampunkan kami kepada Allah. Nabi Yakub tunda sampai malam. Apa makna ditunda sampai malam Pak? Tengah malam itu doa makbul, kita tahajud, doa makbul. Apalagi dosa diampuni, apa yang diminta akan diberikan Allah, insya Allah. Nah, ini makanya ada istimewa. Asarok buka maqama ayyab'asaka maqaman mahmuda. Allah akan tinggikan derajatmu. Ini orang-orang istimewa, Pak. Kita sholat malam istimewa, syaratnya harus ikhlas.
Kita puasa sunnah istimewa. Kenapa istimewa, Pak? Bahasa sabar tadi, meninggalkan ngantuk, tidur nyenyak untuk Allah, meninggalkan makan enak untuk Allah, karena Allah. Maksud ini untuk Allah nih, karena Allah. Ini, maka orang-orang ini istimewa. Tapi meninggalkan menikah ini belum tentu istimewa, karena Nabi menikah, sahabat-sahabat banyak menikah. Maka para ulama, menikah itu bukan standar zuhud. Suka sama perempuan dalam arti halal bukan standar zuhud. Ya, oh dia itu dekat kali sama Tuhan sampai dia tak menikah, tak bisa standarnya itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati, kita kembali. Kenapa waktu malam diambil? Karena banyak waktu istimewa di malam hari. Hanya lailan, beberapa jam saja di waktu malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakanlah waktu malam itu untuk waktu-waktu istimewa. Bapak Ibu kita kalau sudah dewasa, sudah keluarga, ini rata-rata bangun malam gitu. Bangun malam. Kalau baru beranak, ini kadang anak minta minum. Saya sering, Pak. Anak tuh kawa aja sering. Ya, pada ibunya dekat kadang awak juga carinya. Ya, anak mau pipis, bangun juga. Ya, temankan pipis. Anak kecil-kecil loh dia, Pak. Nah, masih SD. Minta temankan, berarti bangun. Kadang-kadang pipis sudah mulai tidak seperti biasa. Sebentar sesak pipis, sebentar sesak pipis. Kita bangun malam. Cuma kadang-kadang berat untuk tahajud itu. Kadang-kadang HP yang kita tengok. Ada WA enggak? Bisa tengok HP sebentar. Kita menonton bola sampai dengan subuh. Tapi kenapa berat? Karena mungkin saja kita menjelang tidur itu tidak baca zikir. Kata Nabi, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil, qul a'udzu birabbin nas, 3 paket. Sepaket tiupkan, usapkan ke badan. 1 kali lagi, 3 kali usapkan. 1 kali lagi, 3 kali. Baca ayat kursi. Ya, beruduk sebelum tidur kalau bisa. Dan ketika kita tidur, kita diikat oleh syaitan 3 ikatan, 30 ikat. Ya, maka kita dikipas-kipas oleh setan. Bahasa kita nina bobo, nina. Tidurlah. Terdengar azan masjid Nur Ilahi, sebentar lagi azan baru. Nah, rupanya terbangun sekali lagi, orang sudah selesai sholat jamaah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kata Nabi, kalau kita terbangun, maka berzikir pas bangun. Zikir apa? Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau ada baca ayat. Lalu apa lagi? Setelah itu lepas 1, berjalan kita berwudu. Lepas 1 lagi, solat kita lepas pengaruh setan. Maka setelah solat subuh, kadang-kadang tak ngantuk lagi, Pak. Kecuali mungkin sekarang, karena kita sudah bangun dari malam. Nah, ini, Pak. Nah, jadi rugi kita. Misalnya lah 4:30 lewat, masih bisa kita tahajud, Ustaz. Bisa. Ambil ujung-ujungnya aja, 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah, maka sahur Ramadan itu, Pak, sahur itu diajak lambatkan. Apa maknanya? Supaya subuhnya tak terlambat. Kalau kita lambat sahur, maka kita otomatis kekuatan energi kita kuat. Lalu orang akan azan subuh, tak mungkin kita tidur lagi. Kita ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa ini disebut, kenapa disebut Aqsa? Karena jauh. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati sekelilingnya supaya kami lihatkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kami akan lihatkan. Kadang-kadang gini kata ulama, Pak, ada yang di tempat kita tidak paham betul. Ada di tempat lain kita paham. Maka ketika Nabi Muhammad SAW Isra, dipakai kalimat nuriyah, kami perlihatkan.
Ketika Nabi di langit dipakai kalimat ro'a. Nabi melihat langsung, tidak perlu diperlihatkan. Nah, jadi tidak bisa pula saya dah lama tinggal sini, tapi ada yang tidak tahu juga. Kita lanjut Bapak Ibu rahmatullah. Isra dan Mi'raj ini banyak ulama atau guru-guru kita menyampaikan kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan, karena ammul hazan. Nabi sedih sekali ketika Nabi dilempar di Taif, ketika Nabi dicaci maki. Nabi tidak terlalu sedih, tapi ketika istri meninggal ini berat. Ini berat. Ya, paman pun meninggal, maka disebut tahun ammul hazan, kata guru kita tadi, tahun sedih. Maka dihiburlah Nabi. Ya, ini iya. Tapi ada ulama juga yang menambahkan, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Ini diantaranya untuk menghibur para anbiya, nabi-nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini sudah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang kedatangan Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW tahu. Tapi mereka belum ketemu sampai sekarang. Maka ketika di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad disuruh turun sholat 2 rakaat. Ada yang azan, kata sebagian pendapat riwayat, yaitunya malaikat Jibril yang azan, lalu dibawa Nabi ke depan jadi imam. Maka disebutlah Nabi Muhammad Imamul Anbiya. Ya, Imamul Anbiya, imam para nabi. Ada sebagian mengatakan kejadian itu sebelum naik ke langit, ada sebagian mengatakan sebelum setelah turun dari langit, ada sebagian mengatakan bisa jadi 2 kali. Lalu kan udah sholat Ustaz, lalu perintah sholat apa lagi yang dijemput? Kata ulama, ini sholat sunnah mutlak. Ya, kalaupun sholat fardu yang pada khusus pada saat itu, belum seperti sekarang. Sholat sunnah mutlak itu gini Pak, saya sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, nah selesai, kita sholat. Maksudnya niatnya singkat, tidak ada sunat tahajud atau sholat tahajud, sholat duha. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu 300 rakaat semalam sholat sunnah. Sholat sunnah 300 rakaat, sholat apa? Tahajud 8, witir paling banyak 11, kita 3 tadi. Lalu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat 2 rakaat, salam, tambah lagi sampai subuh kalau kita mau. Boleh, asalkan tidak waktu-waktu yang terlarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad imam para nabi. Apa tandanya kata ulama Nabi menjadi imam? Ini rindu dari para nabi, menghibur para nabi. Andai kata Nabi Muhammad SAW itu sezaman dengan Nabi Adam, sezaman dengan Nabi Nuh, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kata para ulama, para nabi tetap nabinya para umat, tapi Nabi Muhammad adalah nabi para nabi yang ada di waktu itu. Bapak Ibu yang kami mulia, apa tanda lagi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, nanti turun? Ini diangkat ke langit menunjukkan ke langit itu mungkin sudah ada orang yang duluan sebelum Nabi Muhammad. Wa rafa'nahu, kami angkat Nabi Isa, ada dalam surat Ali Imran. Berarti tidak aneh lagi. Maksudnya aneh dalam arti tidak masuk akal, tidak bisa kita bilang. Ada sudah diangkat, tapi lebih dari yang sebelum. Sedikit lagi Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika Nabi Isa turun menjelang kiamat, maka syariat yang dipakai syariat Nabi Muhammad, bukan syariat sebelum. Dan kata ulama lagi, kenapa Nabi Muhammad dimi'rajkan? Ini juga menghibur para malaikat. Ya, kenapa menghibur para malaikat? Ketika diketuk pintu langit itu, ya, man anta, siapa engkau? Kata malaikat Jibril, ana Jibril. Wa man ma'ak, lalu siapa bersamamu? Yaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun bertanya, Abu Isa ilai, dalam satu riwayat aursila ilai, apakah Nabi Muhammad itu sudah diutus ke langit? Ini menunjukkan, kata ulama, apakah dia sudah diutus? Berarti sudah viral Pak, sudah viral di langit bahwa Nabi Muhammad ini akan ada saatnya ke langit.
Lah datang enggak Pak Ustaz? Tuan Guru sama dah datang ke masjid belum? Tapi udah dapat informasi bahwa malam tadi itu akan datang. Tapi nengok-nengok ya, itu mobil beliau enggak? Oh enggak, itu mobil Ustaz Roni baru. Itu mobil beliau enggak? Oh enggak, itu mobil Ustaz Arno baru. Misal. Ini menunjukkan kata ulama menghibur, tidak tahun sedih saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kajian subuh pada kali ini. Banyak zikir yang kita sampaikan tadi ya bisa kita amalkan bersama. Intinya sesuatu itu istimewa dimulai subhanallah. Sebenarnya bagi kita hamba Allah semuanya adalah istimewa bagi kita. Air setetes saja kita tak bisa buat. Maka subhanallah. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas kekhilafan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.